Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan kitab Sara Samuscaya Himpunan Bagawan Wararuti, kitab yang berisi himpunan etika dalam meniti kehidupan ini. Kita lanjutkan tema tentang kehidupan di dalam keluarga, sambungan seri yang lalu. Kali ini fokus kita adalah hubungan antara anak dan kedua orang tuanya. Bagaimana seorang anak harus berbakti dan hormat kepada kedua orang tuanya. Mari ikuti terus channel ini dengan mensubscribe-nya. Saya mulai dengan sloka ke-234. Jika ada orang yang dengan pikiran, perkataan, dan perbuatannya mengkhianati guru, mengkhianati ibu dan ayahnya, dosa mereka ini sangatlah besar. Bahkan lebih besar dari dosa akibat menggugurkan kandungan. Sloka ini menekankan pentingnya tentang bakti kita kepada orang tua dan guru. Jangan sekali-kali mengkhianati mereka. Dalam ajaran di kitab-kitab yang lain, ada yang disebut catur guru. 4 guru yang harus kita hormati, yakni orang tua sebagai guru rupaka, guru yang mengajar kita di sekolah sampai di perguruan tinggi yang disebut dengan guru pengajian. Lalu pejabat-pejabat pemerintah yang disebut guru wisesa. Dan yang keempat, yang terakhir, puncak dari guru itu adalah Tuhan yang Maha Esa, disebut guru swadaya. Nah, karena tema sloka ini tentang etika di dalam lingkungan rumah tangga dan lingkungan sekitar, hanya disebut 2 guru dalam sloka ini yang harus kita hormati. Dosa mengkhianati kedua guru ini lebih besar dari dosa menggugurkan kandungan. Artinya apa? Ini adalah puncak dari segala dosa. Saya lanjutkan ke sloka 235. Beginilah hubungannya antara ibu, bapak, dan guru. Ibu dan bapak menyebabkan lahirnya kita ke dunia yang tidak kekal ini. Tetapi ada kelahiran yang lain, yakni lahir di dalam dunia ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh guru yang suci, sehingga ajarannya patut dituruti. Inilah bakti kita yang utama. Sekarang sudah jelas, intinya adalah ibu dan ayah adalah sumber kehidupan kita di dunia ini. Sedangkan guru adalah sumber pengetahuan rohani yang mengajarkan hakikat hidup. Kepada mereka kita layak untuk berbakti dan tidak mengkhianatinya. Saya lanjut ke sloka 236. Kita harus mendahului memberi hormat kepada guru yang mengajarkan pergaulan, mengajarkan ajaran agama berdasarkan Weda maupun ilmu pengetahuan kerohanian. Guru yang terlebih dahulu dihormati adalah guru sebagai penuntun hidup dan kehidupan, sebagai pemberi pengetahuan dan pengetahuan kerohanian. Ini dimaksudkan jika kita mempunyai banyak guru yang membimbing kita. Misalnya ada guru yang memberi pelajaran olahraga, ada guru yang mengajarkan kesenian, ada guru yang mengajarkan hal-hal yang praktis. Guru yang paling tinggi mendapat penghormatan adalah mereka yang mengajarkan pengetahuan rohani.
Karena itu di dalam perguruan-perguruan para sulinggi, guru ini disebut dengan nabi. Saya lanjut ke sloka 237. Ini yang harus diperbuat. Janganlah bertengkar dengan guru. Apabila guru sedang marah dan jengkel, usahakanlah berbuat yang dapat menyenangkan hatinya. Bertengkar dengan guru adalah perbuatan yang tidak baik. Namun guru juga manusia biasa. Beliau kadang bisa marah dan jengkel. Tugas kita adalah menghibur mereka dan bersikaplah bijak dengan kata-kata yang manis menyegarkan. Saya kira sloka ini sudah jelas. Mari lanjut ke sloka 238. Janganlah mencela guru. Kalaupun perbuatan mereka itu keliru, kita harus cari jalan yang sungguh-sungguh untuk menyadarkan beliau. Mencela guru menyebabkan kita banyak dosa. Sloka ini pun sudah jelas. Karena dalam ajaran catur guru disebutkan juga bahwa keempat guru itu harus kita hormati. Jangan sekali-kali mencelanya. Dalam pergaulan di masyarakat, kita memang sering mengecam guru. Apalagi kalau kita jelas melihat guru itu keliru. Cara mengecam itu tidak baik. Karena kita harus menghormati posisi mereka dan menghormati jabatan mereka, status mereka. Mari saya lanjutkan ke sloka 239. Mereka yang hormat kepada ayah dan ibunya, ia disebut teguh iman dalam tapa, yang berkeadaan sama dengan seorang Brahmana yang kuat menjaga kesucian dan berada pada jalan kebajikan dan kebenaran. Sloka ini adalah pengandaian dari seseorang yang hormat kepada orang tuanya yang disetarakan dengan kesucian seorang Brahmana dalam menjalankan tapa. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa hormat kepada orang tua adalah segala-galanya. Saya lanjut ke sloka 240. Bahwa berat kewajiban ibu jauh melebihi beratnya bumi. Itu tak dapat disangkal sesungguhnya. Lebih tinggi kemuliaan Bapa dari tingginya langit. Lebih cepat larinya pikiran daripada cepatnya angin. Sloka ini masih berkaitan dengan kenapa orang tua, ayah dan ibu harus dihormati. Karena seorang ibu menanggung kewajiban yang berat untuk membesarkan putra-putrinya. Begitu pula seorang ayah, kemuliaannya dalam mengasuh anak tak bisa diperbandingkan dengan sesuatu yang lain. Bahkan dengan tingginya langit. Menyadari hal itu, seorang anak hendaknya menghormati dan bakti secara bersungguh-sungguh kepada kedua orang tuanya. Saya lanjut ke sloka 241. Barang siapa yang bakti tulus kepada orang tuanya dan selalu berusaha untuk menyenangkan serta memuaskan hati mereka, orang tersebut akan terpuji dan menjadi bajik, baik sekarang maupun kelak. Sloka ini tak perlu saya komentari lagi, karena sudah gamblang apa adanya. Saya lanjutkan saja ke sloka 242. Ada 3 macam yang dianggap sebagai orang tua.
yaitu Sarirakit, Pranadatta, dan Anadatta. Sarirakit artinya yang membuat badan wadah. Pranadatta artinya yang memberikan hidup. Anadatta artinya yang memberi makan atau yang memeliharanya. Sarirakit dan Pranadatta asli dalam bahasa Sanskerta. Dan memang ada di dalam sloka aslinya di kitab Sarasamuscaya. Namun Anadatta nampaknya tambahan dari Bhagawan Wawaruci untuk lebih mempertegaskan apa yang dimaksud dengan memberikan hidup itu, yakni memberi makan dan memelihara. Inti dari sloka ini adalah seorang ayah yang baik akan memberi sepenuh kebutuhan hidupnya kepada anak-anaknya. Dan ini adalah tanggung jawab yang utama seorang ayah. Selanjut ke sloka 243. Seorang anak patut memberikan kesenangan pada orang tuanya dengan perbuatannya. Adapun orang tua akan menyerahkan apa saja untuk kebahagiaan anaknya. Tidak ada yang dikikirkannya oleh orang tua. Sampai jiwa raganya pun rela dikorbankan untuk kebahagiaan anaknya. Saya kira sloka ini pun sudah jelas pula. Dan memang begitulah umumnya orang tua yang baik. Mempertaruhkan segala miliknya untuk kebahagiaan anaknya. Saya lanjut ke sloka 244. Juga kecintaan ibu terhadap anaknya sangatlah besar dan adil. Cakap atau tidak cakap, baik atau kurang baik, semua anak-anaknya dijaga dan dipelihara dengan penuh rasa cinta. Sesungguhnya tidak ada yang melebihi cinta seorang ibu terhadap anaknya. Sloka ini pun sudah jelas berbicara tentang kewajiban seorang ibu dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Penekanan dalam sloka ini adalah keadilan. Tidak boleh membedakan anak-anaknya hanya karena penampilannya dan kecerdasannya. Semua anak harus diberi pengasuhan secara adil. Saya lanjut ke sloka 245. Seorang ayah, seberapa miskin pun keberadaannya, ia akan selalu berusaha untuk mencari penghidupan untuk anak-anaknya dan berusaha untuk menyenangkan mereka dengan pemberian dan hadiah. Kalau pada sloka-sloka sebelumnya tentang kewajiban ibu, maka ini tentang kewajiban seorang ayah. Semuanya sudah jelas, tak perlu pembahasan lagi. Terjemahan saya sudah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Saya lanjut ke sloka 246. Adapun seseorang yang sampai punya anak dan cucu, tetapi tetap bakti kepada ibunya sendiri, ibarat sama baktinya kepada dewa-dewa, maka sorgalah pahalanya. Sloka ini tentang kewajiban seorang anak. Walau sang anak itu sudah kawin, punya anak, dan bahkan punya cucu, ia harus tetap berbakti kepada ibunya sendiri, sebagaimana bakti dia kepada para dewa. Punya keluarga, punya anak, menantu, dan cucu tidak bisa
mengurangi hormat dan bakti kepada ibunya sendiri. Jadi sudah jelas pula sloka ini. Saya lanjut ke sloka 247. Anak yang ditinggalkan ibunya karena percekcokan. Anak yang seperti ini seberapapun kayanya adalah tetap disebut orang yang miskin. Seberapapun bahagianya adalah orang sengsara. Bagi mereka dunia akan menjadi sangat sepi, walau berada dalam hiruk pikuk keramaian. Sloka ini menekankan bahwa bertengkar dengan ibu sampai ibu itu meninggalkan sang anak, lalu ibu hidup terpisah dengan anak, maka pahala yang diterima sang anak sangatlah buruk. Betapapun kayanya sang anak itu, harta tak akan sanggup memuaskannya. Janganlah hal itu sampai terjadi. Saya lanjut ke sloka 248. Oleh karenanya, baktilah pada orang tua, duduklah bersila dan hormatlah dengan ketulusan hati. Jika diminta atau jika tidak diminta sekalipun, tawarkan terlebih dahulu keinginan untuk mengantar kemanapun beliau hendak pergi. Antarlah dengan hati yang tulus. Begitulah seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Biasakanlah sungkem kepada orang tua sebagai wujud rasa syukur dan hormat kita kepada beliau. Saya lanjut ke sloka 249. Jika berhadapan dengan orang tua, si anak seperti akan kehilangan jiwanya. Tapi jika si anak sudah sujud dengan hormat kepada kedua orang tuanya, kembalilah jiwa si anak ke tubuhnya. Sloka ini memberi perumpamaan bagaimana orang tua itu punya karisma yang kuat dan mempengaruhi baik buruk anak-anaknya. Aura orang tua akan merasuki sang anak, seolah-olah jiwanya kembali membara dengan sentuhan kasih sayang orang tuanya. Saya lanjut ke sloka 250. Adapun pahalanya orang bakti dan hormat kepada orang tua akan ditambahkan 4 hal, yakni kirti, ayusa, bala, yasa. Kirti artinya pujian atas kebaikan. Ayusa artinya hidup yang panjang. Bala artinya kekuatan. Yasa artinya jasa atau nama baik. Keempat hal ini bertambah-tambah kesempurnaannya sebagai pahala orang yang hormat dan bakti kepada orang tua. Nah, umat sedharma, ini adalah sloka terakhir dalam tema tentang etika di lingkungan keluarga dan rumah tangga. Jika seseorang tetap bakti kepada orang tuanya sepanjang hidup, maka pujian akan mereka terima. Kekuatan hidup akan diperolehnya. Usia panjang akan dijalaninya. Dan jasa baik, juga nama baik akan didapatnya. Semoga sloka-sloka dalam seri ini menyadarkan kita untuk selalu hormat dan bakti kepada kedua orang tua kita sepanjang hayat kita. Bahkan ketika beliau sudah tiada, rasa hormat itu tetap harus kita wujudkan di dalam
persembahyangan kepada leluhur. Untuk itu leluhur kita, terutama di masyarakat Hindu Bali, membuat istana khusus untuk para leluhur yang sudah tiada, yang sudah menyatu di dalam alam Tuhan, yakni sebuah pelingih yang disebut Rong Tiga. Mari kita selalu hormat kepada orang tua dan tetap sujud bakti lewat Rong Tiga ketika kedua orang tua itu sudah tak ada lagi di dunia ini. Rahayu.